Kembali bersama kami, pemirsa. Mahkamah Konstitusi kabulkan sebagian permohonan masa buruh dalam uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker. Keputusan MK tersebut disambut gembira oleh para buruh. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Partai Buruh. Ada 21 norma dalam UU Ciptaker yang dikabulkan oleh MK. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Sejumlah putusan penting dihasilkan dari uji material MK, diantaranya MK meminta DPR dan pemerintah membuat UU Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023. Batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu pun ditetapkan paling lama 5 tahun. Sementara pekerja alih daya atau outsourcing hanya diperbolehkan untuk selain pekerjaan utama. Besaran uang pesangon bagi karyawan yang di PHK pun dikembalikan ke Undang-Undang tahun 2003. Karyawan yang di PHK juga berhak dapatkan pesangon dan uang pengganti hak. MK juga menilai UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker tumpang tindih, sehingga mengancam perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Untuk tenaga asing, MK tetapkan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Merespon keputusan MK, massa buruh bersuka cita. Mereka bersorak usai MK mengabulkan gugatan terkait UU Ciptaker tersebut. Sebelumnya, uji materi terhadap UU Ciptaker diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Mereka menggugat 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya, masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang, dan hak-hak pekerja perempuan. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang dikenal dengan Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Mahkamah Agung. Produsen seragam militer ini dinyatakan gulung tikar karena gagal dalam membayar utang dari para kreditur. Pemerintah sendiri meminta agar Sritex tetap memberikan hak-hak karyawan yang bekerja di Sritex. Puluhan ribu karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan di bulan Oktober silam. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Tentu saja, keputusan pilot tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada puluhan ribu karyawan Sritex. Merespons pilot emiten produsen seragam militer berkode saham Sril ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan menteri-menterinya untuk melakukan upaya penyelamatan Sritex. Menurut data pihak manajemen Sritex, jumlah karyawan Sritex mencapai 50.000 orang. Sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan yang bekerja di Sritex. Menteri Ketenagakerjaan sendiri, Yasirli, meminta jajaran direksi dan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex ini untuk tetap memprioritaskan nasib puluhan ribu karyawannya. Yasirli menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pilot.
Yasirli mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis Kemenaker dalam merespons kasus Sritex. Pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa, gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga sempat mengunjungi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Ketika mendapatkan informasi Sritex pilot, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden. Sementara itu, Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan S. Lukminto bertandang ke Kementerian Perindustrian dan melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan Sritex yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung. Pak arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, spirit yang kuat. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris, semuanya itu kamera apa aja. Jadi kita harus mempunyai spirit ya. Tapi itu semuanya kami serahkan ke kementerian, semuanya regulasinya ada. Segala upaya dilakukan oleh Sritex saat dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Salah satunya dengan mengajukan kasasi. Namun Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex terkait putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon melalui sidang pada 18 Desember 2024 lalu. Atas putusan tersebut, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menghormati putusan MA dan pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.